ya. Kalau kalian masukkan batasan langsung, hasilnya akan bernilai 0/0. Ya, dan ini bentuk tak tentu. Makanya dirubah yang 1 min cos 2x. Jadi gini, rumus kalau 1 min cos 2ax berarti dia sama dengan 2 sin ax kuadrat ya ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan atau bisa saja dibuat gini, sin kuadrat ax dia sama dengan setengah kali 1 min cos 2ax. Tuh ya. Nah, jadi yang ini dirubah dia menjadi ini. Dari rumus yang di sini. Oke. Nah, yang ini pun dirubah kalau dia 1 min cos 4ax, dia berubah menjadi x, dia berubah menjadi 2 sin kuadrat, yang di sini tuh setengahnya, jadi 2ax, ya. Yang di sini itu setengah dari sini, makanya dia berubahnya ini. Oke. Atau saya buat rumus lagi, bisa saja sin kuadrat ax per 2 itu sama dengan 1 min cos ax. Ya, ini juga rumus. Oke. Nah, sebetulnya ini yang rumus di sini sama ini dari sini nih. Ya, kenapa dia dapat seperti itu? Oke. Dan ini adanya di bab 1. Nah, kemudian setelah itu ini hilang nih, ini hilang. Kan tinggal yang atasnya sin kuadrat x, yang bawahnya sin kuadrat 2x. Yang ini kan dirubah dulu jadi sin 2x kuadratnya dikeluarkan. Nah, sin 2x itu ini berubah jadi ini nih. Karena di sini dia kuadrat, maka ini kuadrat. Ya. Dan kemudian kuadrat kurungnya dibuka, dia berubah ini jadi 4. 4 sin kuadrat x kali cos kuadrat x, ini yang sinusnya hilang. Jadi 1 per cos kuadrat 1 per 4 cos kuadrat x. Masukkan batasannya yang ini ya ke sini. Misalnya adalah 1/4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya kita kan di bagian 2 sin x per 2 sin 2x itu kuadrat itu kita misal nggak ubah ke 2 sin x cos x itu bisa nggak, Bu? Jadi nanti kita uraikan gitu. Ya boleh aja, asal sesuai ya. Jadi penguraian rumus itu nggak boleh asal-asalan juga, asal sesuai sama rumus yang ada. Itu hanya mungkin kalau misalkan kamu pakai rumus yang lain, ya, mungkin jawabannya akan panjang nantinya. Ya boleh-boleh aja sih.
Jadi uraiannya itu kenapa? Maksud saya itu gini, bukan itu tadi kan di bagian sini yang 2 sin x 2 sin kuadrat x per 2 sin kuadrat 2x itu kan duanya sama dicoret tuh depannya. Pas kita bikin limit sin kuadrat x per sin kuadrat 2x itu bisa nggak kita tulis gini, Bu? Limit x mendekati 0 sin x dikali sin x per sin x dikali sin 2x. Jadi nanti kalau menurut saya lebih bisa nggak, Bu, kayak gitu? Maksudnya diapain? Dimasukkan batasannya langsung? Bukan, Bu. Jadi nanti jadi sin x per sin 2x dikali sin x per 2x sin 2x gitu, Bu. Sin x per sin 2x dikali sin x per sin 2x gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus mau diapain? Nanti kan itu bisa, Bu, kalau misal kita bikin setengah dikali, nanti hasilnya kan setengah dikali setengah, Bu. Oh, kamu mau dibuat kayak itu, apa namanya, penggunaan yang limit 0 itu? Iya, Bu. Berarti kan tambahin x kuadratnya kan? Iya, tambahin x Boleh aja. Boleh saja, sekarang tinggal hitung waktunya aja. Mana duluan yang lebih cepat selesai. Ya, Bu, bisa, Bu. Ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut. Ya. Nomor 5. Itu yang 1 min 2 sin kuadrat X. Ini saya rubah menjadi cos 2X. Dari rumus yang ini ya. Ini. 2-nya kan pindah ke sana. Terus habis itu sinnya pindah ke sana. Tukeran sama cosnya pindah. Ya. Nah, cos 2X itu berdasarkan rumus di bab 1, dia jadinya ini. Kemudian diurai, faktorialkan. Dan ini bisa hilang. Baru masukkan batasan, hasilnya ini. Ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 yang dirubah cos kuadrat 2X. Ya. Dia jadi 1 min sin kuadrat 2X. Yang bawah difaktorialkan, hilangkan yang bagian bawah dan atasnya. Kemudian masukkan batasan. Oke. Ada yang mau tanya? Stok nih di 5. Dia. Oke ya. Berikutnya kita masuk ke limit kanan dan limit kiri. Oke, ini contoh. Saya langsung ke contoh aja. Jadi kalau misalkan diberikan fungsi 2 seperti ini, yang satu fungsinya 2 min X untuk X lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau dalam gambar, ya, ini misalkan titik 1, ini kita buat garis. Ya. Jadi gambar dari sini kalau X-nya 0 berarti F-nya 2. Misalkan di sini 1, sini 2, berarti titiknya di sini. Ini sumbu X. Bentar ya. Ini kalau sudah nongol tulisan saving image, saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Oke. Nah, ini kalau misalkan kita buat gambarnya, ini 2, kemudian kalau 0, X-nya 2. 1, 2. Nah, ini gambarnya dia itu ya. Jadi di titik setelah titik 1 gambarnya jelas. Dia terpotong di titik 1 ya. Dan dia mendekati titik 1 dari arah kanan. Tuh. Ya. Kemudian di fungsi yang kedua yaitu X kuadrat, dia mendekati 1 dari arah kiri. Lebih kecil dari 1. Nah, grafiknya ya seperti ini. Ini kan parabola nih. Gitu ya. Ini seperti itu. Kurang lebih gitu. Parabola. Tapi di titik ini kan titik 1 nih. Nah, ketemunya di sini. Dia mendekati 1 dari arah kiri. Ya. Maka ini gambarnya. Limit kanan, pertanyaan di sini limitnya ada atau tidak? Ya. Ini tanda positif yang di atas 1 itu menunjukkan dia mendekati 1 dari arah kanan. Nilai X-nya tetap 1. Ya. Kalau dia menunjukkan limit kanan, artinya si fungsinya itu menuju 1 dari arah kanan. Fungsinya yang mana? Yang ini. Ya, yang ini. Nah, kalau dia di sini tandanya negatif, bagian atas, berarti dia menuju 1 dari arah kiri. Fungsinya yang mana? Kita pakai yang kuadrat, X kuadrat. Masukkan batasannya. Nilai batasannya tetap 1. Tidak ada min 1, tidak ada plus 1. Tapi tetap 1. Ya. Dan kebetulan di sini hasil limit kanan sama limit kiri sama. Ya, kalau dia sama, artinya limit kanan, limit kiri nilainya ada dan hasil limit tersebut adalah 1. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oke. Yang lain? Oke, lanjut. Contoh kedua ini gambarnya, ya. Kalian harus bisa gambar ya. Kalau misalkan diminta gambar ternyata kalian tidak menggambar, itu saya kurangin 5 loh. Jadi gambar itu hukumnya wajib. Oke, kemudian di sini sama. Ada 2 fungsi. Untuk X menuju ke 1 dari arah kanan, fungsinya yang ini yang kita pakai. Makanya di sini limit kanannya kita pakai fungsi yang ini gitu ya. Masukkan batasannya nih. Hasilnya 2 untuk limit kanan. Nah, untuk menuju 1 dari arah kiri, berarti dia limit kiri nih. Fungsinya yang mana? Kita ambil yang X kuadrat. Masukkan batasannya, hasilnya 1. Ini kan beda nih. Berarti limit kanan sama limit kiri tidak sama. Kalau tidak sama, berarti limit X menuju 1 itu tidak ada. Oke? Kemudian kita masuk ke fungsi continue. Sebentar. Oke, kita masuk ke fungsi continue. Pembuktian fungsi tersebut continue atau tidak ada 2 cara. Ini
cara yang pertama, cara 1, ya, dimana cara 1 itu harus dicari ada nggak limitnya, ada nggak fungsinya, hasil fungsi tersebut. Yang kedua, limitnya ada atau tidak. Ini harus terbukti bahwa limit kanan sama limit kiri sama. Yang ketiga, dia hasil limitnya, kalau memang dia ada, dia harus sama nih, antara yang satu sama yang kedua harus sama. Ya. Yang kedua ini sekali lagi, kalau limit kiri, limit kanan dia sama, berarti limitnya itu ada. Ya. Nah, yang ketiga ini tergantung jawaban dari nomor 1 sama nomor 2. Hasilnya sama atau tidak. Ya. Nah, yang cara kedua, fungsi tersebut kontinu atau tidak pakai ini. Ini yang kedua. Tuh ya. Dia harus bernilai 0. Kalau dia tidak bernilai 0, berarti limitnya tidak ada. Oke, sekarang ini contoh. Ini kalian perhatikan, kapan kita gunakan rumus kedua, kapan kita menggunakan statement yang pertama. Ya. Nah, ini kalau dia ada satu fungsi, maka kita pakai yang rumus kedua. Jadi, kalau fx-nya sama dengan x kuadrat, ditanya dia kontinu atau tidak, maka kalian hitung ini fx-nya, cari fx plus delta x-nya, ya. Kalau sudah, di sini, masukkan ke dalam rumus. Sini ya. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat, dan ini kan x kuadratnya hilang. Kemudian masukkan batasannya ke sini dan ke sini. Dan di sini hasilnya 0. Karena dia 0, maka fungsi tersebut kontinu. Ya. Nah, di contoh 2 ada fx-nya sama dengan ax plus b. Pertanyaannya, dia kontinu atau tidak fungsi tersebut. Nah, kita hitung fx-nya ax plus b. Fx plus delta x-nya ya sama dengan ini. Ya. Nih. Ax plus a kali delta x tambah b. Masuk ke dalam rumus. Ya. Ini. Kemudian ini bisa hilang, yang b-nya juga hilang. Tinggal ini kan ax plus delta x, a kali delta x. Masukkan batasannya ke sini. Hasilnya 0, berarti fungsinya kontinu. Ya. Sampai sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti, Bu? Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh ketiga. Ya. Contoh ketiga, kita pakai yang cara 1 ya, pembuktian dulu. Yang satunya ada atau tidak. Ini nomor 1, ya kalian perhatikan di sini mana yang ada tanda sama dengannya. Ya, yang menggunakan tanda sama dengan kan yang ini nih. Jadi di sini fx-nya sama dengan 2x min 2 min x. Ini kita pakai. Kemudian masukkan angka 1 karena batasannya di 1. Ya, maka di sini f1. Dan di sini masuk ke sini ya, masuk ke x-nya. Dan di sini ada nilainya hasilnya. Ya. Berarti syarat 1 terpenuhi. Sekarang syarat 2. Tadi kan kita sudah cari limit kanan sama limit kiri, hasilnya sama. Berarti limit di X menuju ke 1 dia ada dan nilainya 1. Sebentar ya. Oke. Nah,
syarat I1 sama I2 sudah terpenuhi, tinggal dibandingkan yang di sini sama yang ini. Sama nggak hasilnya? Nah, karena di sini hasilnya sama, berarti syarat 3 terpenuhi. Karena 3 syarat terpenuhi, artinya fungsi tersebut kontinu di titik X sama dengan 1. Ya. Ini gambarnya. Masih sama gambar yang tadi. Nah, contoh keempat. Sorry ya. Di sini untuk fx sama dengan 3x. Karena yang ada tanda sama dengannya yang ini. Ya, masukkan nilai 1 nih ke sini. Sehingga hasilnya 2. Ini ada nilainya. Tapi di I2 dia tidak terpenuhi. Artinya di sini limitnya tidak ada. Ya, karena dia tidak sama nih limit kiri sama kanan. Nah, kalau syarat kedua tidak terpenuhi, yang ini nggak usah dicari. Ya, sudah menunjukkan bahwa fungsi tidak kontinu. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan? Ini gambarnya yang tadi. Suka gini ya, suka nyangkut. Oke. Ada yang mau tanya dari 4 soal tersebut? Tidak ada? Kalian mengerti? Ini suka diem nih, saya suka khawatir. Bu, izin bertanya, Bu. Hmm. Kalau untuk grafik ini dia khusus untuk kayak mana, Bu ya? Kalau misalkan di contoh 6 itu dia nggak ada grafik 56. Itu gimana, Bu? Yang 56 kalau Ya. mau dibuat grafik ya boleh aja. Tapi kalau dibuat grafik kan ini wasting time ya. Karena gini, fungsi yang ini bisa kalian buat grafiknya. Kalau bisa dibuat grafiknya ya silakan. Gitu. Sebetulnya gini, kalau yang nomor 3 dan 4, ini kan karena ada pertidaksamaannya. Jadi bisa ditunjukkan dia fungsi kiri atau fungsi kanan. Kalau yang ini kan tidak. Nomor 5 dan 6. Bisa nggak nunjukin dia limit kiri dan limit kanan? Kan tidak ada kan? Iya, Bu. Jadi nggak perlu digambar kalau yang nomor 5 sama 6. Kita hanya menghitung limitnya saja untuk yang nomor 5 dan 6. Kalau yang nomor 3 dan 4, dia kan pertidaksamaan. Jadi kita harus mencari nilai limitnya. Untuk dapetin limitnya berarti kita harus cari limit kiri sama limit kanan. Bedanya itu. Ngerti nggak tuh bedanya, Januar? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Lain? Ya, sama-sama. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Yang nomor 4, Bu, yang grafik yang pada sumbu X yang min 1 min akar 13/2 itu didapatkan dari mana ya, Bu? saya nggak connect, Bu. Iya, ya sudah, tunggu ya. Nanti saya jelaskan. Ya nggak apa-apa. Justru kalian biar mengerti karena ini pun nanti akan ada di integral. Bagusnya kamu tanya, makanya ketawa saya. Oh, berarti kamu perhatian di situ. Ya, itu kan sebetulnya titik potong dari dua fungsi itu.
antara X kuadrat sama 3 min X. Bentar ya. Oke, jadi gini. Ini kan sama nih, ini fx, ini juga fx kan? Artinya apa? X kuadrat sama dengan 3 min X. Seandainya yang ini saya pindah ke sisi kiri, kan jadi X kuadrat plus X min 3 gitu. Kemudian 0. Bisa difaktorialkan nggak pakai rumus ABC? Bisa, Bu. Min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 3 kan gitu. Per 2A. Oh, sorry. A-nya 1 ya. A-nya 1. Sama dengan min 1 plus minus akar. Ini 1. Ini 12 kan. 1 plus 12 per 2. Sama dengan min 1 plus minus akar 13 gitu. Per 2 kan? Iya, Bu. Nah, berarti yang satu berada di, yang untuk positif ini, dia berada di sebelah kanan sini. Yang negatif, dia berada di sebelah kiri, kan gitu. Ya enggak, akarnya kan 1 sama dengan min 1 plus akar 13 per 2. Akar 13 berapa ya? Bisa tolong dihitung? Kalau dia berapa akar 2 sekian atau 1 sekian? 3,65, Bu. Akar 13. Iya. Terus dikurang 1, 2 ya. 2, sekian. 2,6, Bu. Dibagi 2, dapatnya positif kan? 1, sekian gitu ya. 1,3, Bu. Iya, Berarti Bu. dia kan memang benar kan? Dia berada di sebelah kanan angka 0 kan? Iya enggak? Iya, Bu. Iya, Yang Bu. positif Betul, Bu. ini. Ya, dia berada di sebelah kanan. Nah, satu lagi kan akarnya, akar yang kedua adalah min 1 min akar 13 per 2. Artinya dia berada di sebelah kiri kan? Yaitu di sini. Dan titik ini adalah titik potong antara grafik parabola ini sama grafik garis lurus. Titik potongnya di sini. Gitu loh. Kalau ini saya lanjutkan ke sini, salah nih, terlalu melebar. Kalau seandainya saya luruskan ke sana, maka ini akan ada titik potong. Jadi titik potongnya yang satu ini adalah yang ini, yang ini, Deng. Yang ini, dia 1, sekian kan? Ini titiknya 1, sekian. Nah, satu lagi yang ini adalah ini, titik potongnya di sini. Gitu loh. Nah, ngerti? Ngerti, Bu. Yang lain? Paham. Asami? Paham. Oke. Iya, Bu, paham. Ya, jadi Terima kasih. ya sama-sama. Ini nanti akan ada di integral, mencari luas daerah yang ini. Mana nih arsirannya nggak kelihatan? Ini suka lemot. Agak lama ya? Bentar ya, saya harus... Wah, masih nggak nongol. Masih juga nggak nongol.
Nah ini ya, jadi yang Halo ini Mas nanti Nisel. ngitungnya yang ini. Daerah ya. Ya, luas daerah Oke, di matur nuwun Mas Nisel, bawah selamat melayani. kurva 1 dan di atas kurva 2. Oke. Berikutnya kita ke contoh 5. Ini contoh 5. Sebetulnya ini tertukar ya. Ini adalah I1, yang ini adalah I2. Kan yang I2 itu menghitung limit, sementara yang I1 menghitung fungsi. Ya, untuk yang menghitung fungsi, karena ini menggunakan tanda sama dengan, jadi fx-nya dia sama dengan 1. Ya, fx sama dengan 1. Berapapun x yang dimasukkan, dia tetap hasilnya 1. Maka ini F2 dia hasilnya 1. Ada. Ya. Kemudian yang I2 kita hitung limitnya. Ya, ini kan kalau dimasukkan batasan limitnya 0/0. Maka kita uraikan dulu kan, dan hilangkan yang membuat fungsi tersebut jadi 0. Kalau sudah kita masukkan batasan. Ini hasil limitnya dia 4. Ada nilainya. Ya. Sekarang pada saat kita bandingkan di I3 ini antara I1 sama I2, hasilnya beda. Tidak sama, berarti syarat 3 tidak terpenuhi. Berarti fungsi tersebut tidak kontinu. Oke. Nah, sekarang contoh ke-6. Fx-nya dia ada 2 tetap. Ya. Sekali lagi, ini I1 nih, sorry. Ini I2. Ya. Untuk fx sama dengan 4, ini kan dia sama dengan, jadi berapapun nilai x-nya, mau dimasukkan 1000 sekalipun, tetap aja nilainya 4. Gitu ya, maka di sini F2 dia sama dengan 4, karena x-nya di sini 2. Ada nilainya. Ya. Kalau lama ya? Sebentar. Saya harus matikan salah satu. Udah mati. Oke. Ada ya. Sekarang yang I2. I2 kita hitung limitnya hasilnya 4. Ada juga nih. Dan pada saat kita bandingkan di I2 ini sama di I1, dia hasilnya sama. Ya. Maka fungsi tersebut merupakan fungsi yang kontinu. Oke, udah. Ada yang mau tanya? Untuk limit selesai. Kita ke diferensial. Ini tolong dikerjakan. Minggu depan kalian sudah mulai ujian. Ini termasuk ya. Ini masuk ya. Jadi silahkan mengerjakan soal dengan baik dan benar. Ya, lagi.
Ini ada limit E, bilangan E-nya nih yang Romawi 4, Romawi 5 trigonometri, Romawi 6 ini menunjukkan limitnya ada atau tidak, berarti kalian harus cari limit kanan sama limit kiri. Nomor Romawi 7 dia kontinu atau tidak. Ini ada yang F dan G-nya ada 3 fungsi, di mana kalian harus cari limit di titik 0 untuk yang F dan limit di titik 1. Yang G juga sama. 3 fungsi. Pertama kalian harus cari apakah fungsi tersebut kontinu di titik 0 dan apakah dia kontinu di titik 1. 0 dan 1. Ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke definisi dari turunan dan diferensial. Ini suka stuck ya. Ntar dulu ya. Kayaknya harus ngisi kuota yang ini dulu deh. Ada yang mau tanya dulu? Bu, untuk yang limit E itu ada itu nggak sih Bu, kayak penjelasan lebih Kelas. lebih itu nggak Bu, lebih kompleksnya lagi Bu? Soalnya saya masih kurang paham Bu untuk di limit E ini. Enggak, ngertinya di mana? Nah, kayak misalkan nanti kan kalau untuk limit E ini kan rata-rata kalau bentuk umumnya itu satu, kabar ya Bu? Bingung dia. Kayak misal limit X mendekati 0 dalam kurung 1 ditambah BX plus A pangkat A plus B A min A per BX sama dengan E. Kalau misalnya kita itu dibuat penjumlahannya itu di bawah gimana Bu? Penjumlahannya di bawah. Ya. Terus? Contoh lah, misal soalnya itu kan Gini. Sebentar. Saya kasih yang sederhana aja, nggak usah jelimet. Ya Bu. Limit bentar ya, karena saya kan harus rumusnya apa sih? Kalau X-nya di bawah ya, atasnya 1 misalkan. Aduh loh. Ini. Misalkan limit X menuju ke tak hingga 1, satunya nggak di sini. 1 per X plus 1 gitu ya? Iya Bu. Tuh, gitu? Iya Bu, ya. Supaya ada satunya gimana caranya? Oh, ini bukan tak hingga ya, sorry. Ini saya gak no. Tunggu. Ini ada setting image-nya. Oh, udah gondrong itu rambutnya. Kamu dari sana. Udah Maya. Nanti nggak boleh sama Om Nisel. Iya kan lagi nunggu di admit. Ini saya ganti jadi 0. Kan harus ada satunya kan? Ya, berarti dia jadi limit X menuju ke 0 1 plus X min X gitu. Iya Bu, ya. Ya Bu. Di bawahnya 1 per.
Dah. Bisa kan dilanjutkan? Oh, oke Bu. Bu, bisa Bu. Ini udah. Makasih Bu. Oke. Yang jelas, ujian, saya ambil soal dari sini. Ini kan ada penjelasannya, limit X menuju ke 0. Terus di sini untuk menjadi bilangan E. Oh, di halaman 55. Kalian Mas perhatikan. Nisa libur, Mas. Ini suka stuck ya. Oh, Sekarang iya. terpaksa harus saya matikan dulu. Ya. Saya takutnya ini menipis kotanya. Selamat pagi, Usia. Halo. Hai Tante. Hai Tante. Pagi. Mas mana, Mas? Dengeran? Dengeran? Enggak, dengarnya yang Oh, 49. Mas. Non. Halo. Selamat pagi, langit. Tuh kan, Di ini masih dia stuck di situ. Maaf, Tante Christine Oke, nih. hidupin itunya Ini ya, apa, kameranya. bilangan E ya. Untuk yang ini soal untuk bilangan E. Jadi ini gambarannya nih. Halo langit. Kemudian nih limit trigonometri bagian di Romawi 5. Langit pinter ya. Ya, itu semua tolong di pelajari. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Yang halaman 42, Bu, contoh D. Kenapa dengan itu? Kan itu kan yang sama dengan yang keempat, integral limit X mendekati 0, 1 plus X. 42. Halaman 42, Bu. Udah integral? Nggak tahu, Bu. Itu contohnya di situ seperti itu, Bu. Mas. Integral ini apa? Len. Salah, Bu. Ya. Integral? Saya belum ngajarin integral loh. Len. Salah, Bu. Len. Tuh Natanya lagi nggak pinter. Halaman 42. Iya, Bu. Nomor? Yang D, Bu. Mm-mm. Len limit X mendekati 0, 1 plus Limit X. X menuju ke 0, len 1 plus X. Baca lennya belakangan. Oh. Iya. Limit dulu. Limit X menuju ke 0, len 1 plus X per X. Gitu? Pangkat 1 Kita per tunggu X. 1 menit Nah, itu lagi yang ya. limit X menuju 0, 1 plus X pangkat 1 per X bisa jadi gimana, Bu? Kan kalau kita lihat yang dari Adik-adik, halaman 43, di sekeliling adik kalau limit ada X menuju apa yang 0, bisa 1 plus BX berbunyi per A, nggak? Yang bisa pangkat A per BX kan dipukul, bisa dianggap jadi yang E. bisa Nah, kalau yang digerakkan di apa ya? Yang contoh D gimana, Bu? barang yang bisa berbunyi, coba. Iya. Ini kan sebetulnya per 1 kan? Iya. Ini dia kan per 1. Coba. Ada nggak? Itu. Apa ya? Botol. Bukannya Iya. Oh, itu apa Iya, tuh Bu. Mas Langit punya apa itu? Trompet ya? Oh, harmonika. Iya. X-nya di atas. Satunya di bawah. Ada yang punya apa lagi? Gitar ada nggak gitar? Iya, Bu. Oh, itu Dan apa itu Mas? pangkatnya ini Mas kan Yosi kebalikan apa itu? yang di dalam kan?
Oh, gitu aja ya. Hasilnya ini iya, hasilnya adalah Wah. X. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Baru paham, Bu. Itu bisa berbunyi nggak? Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waduh, bagus. Kan Bagus. tempo hari saya jelaskan bahwa yang ini pangkat ini Wah, cucu, merupakan kebalikan ditembak ya? dari fungsi yang ada di dalam. Ya. Sebentar. Dalamnya keren ya. Yugi. Oke, udah. Kita masuk ke diferensial. Halo? Apa? Itu apa, Mas? Nggak ada yang punya peluit? Gak ada. Oh, nggak ada. Nih Coba tembakan. tembakan. Kalian nih. Terakhir. Coba langit ditiup, langit. Ini sudah ke Bagus. aduh, ini. Punya Oke, kita masuk ke sini ya. Nadia. Jadi ini diferensial dari ada turunan. Nadia. Basicnya diferensial itu dasarnya dari turunan. Ya. Kalau misalkan diberikan kurva lengkung seperti ini kurva lengkung. Kemudian di sini ada titik M, di sini ada titik ini M0 sama titik M. Yang ini M0 ya. Ini titik M. Dimana titik yang ini koordinatnya adalah X0 sama Y0. Gitu. Dan yang titik M-nya di sini saya misalkan sebagai X1, Y1 untuk titik M. Kenapa ini loadingnya lama? Ya, udah. Nah, di sini X0, ini titik X0, ini X0-nya, ini titik Y0-nya. Ya. Kemudian di sini saya umpamakan titik yang ini adalah X1, di mana X1 itu sama dengan ini, ya. X1-nya adalah X0 tambah delta X. Delta X itu yang mana? Delta X itu adalah perubahan dari X0 ke X1. Ini adalah delta X. Lama ya. Oke. Berikutnya yang M itu koordinatnya X1, Y1 nih. X1-nya tadi adalah X0 plus delta X. Nah, Y1-nya di sini dia sama dengan Y0 plus delta Y. Ya, delta Y-nya mana? Ini, delta Y itu adalah perubahan dari Y0 ke Y1. Saya tar dulu ya. Saya break dulu sebentar. Oke, berikutnya kita ke sini. Maka perbandingan dari perubahan Y terhadap X ini adalah delta X per delta Y. Sebentar ya, kenapa?
KKN lengkap. Banyak sekali. Oke, di sini adalah delta X per delta Y. Dan delta Y itu adalah Fx plus delta X dikurang Fx delta X. Ini simbol yang ini, biasanya delta Y itu disebut sebagai dy, dan delta X disebut sebagai dx. Nah, ini adalah simbol dari diferensial. dy per dx adalah diferensial. Ya. Oke, gregetan nih saya sama ini. Oke. Nah, untuk turunan rumusnya, kemudian kalau kita tambahkan limit, dia akan berubah jadi rumus dari turunan. Basic dari diferensial adalah turunan. Ya. Aduh ya Allah, kenapa lama? Digoyang-goyang. Boleh. Langit punya apa? Seling. Aku juga punya. Kalian hari Kamis itu ada kuliah lagi nggak? Sehabis kuliah saya. Pancasila, Bu. Pancasila, Bu. Jam berapa? Jam 1, Bu. Jam 1, Bu. Terus selain itu udah nggak ada. Iya, Bu. Tidak ada. Oh, gini aja deh. Ini agak lemot ya, saya jengkel jadinya agak susah. Kita lanjut di hari Kamis. Kuliah dulu sebentar. Saya nyelesain diferensialnya. Nanti UTS-nya, karena kan memang absen seharusnya 2 kali kan? Ya. Jadi kuliah dulu, absen. Terus nanti kalau sudah selesai jam berapa gitu ujian, karena 1 jam. Ujiannya saya setting, misalkan kuliah Pancasila sampai jam berapa? Sampai jam 2.40. 2.40, Bu. Oke, kalian mandi-mandi dulu, bersih-bersih badan dulu, jam 5 deh. Saya kasih ujian, jam 6 selesai. 1 jam ujiannya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kalian break dulu ya. Jadi jeda dulu, saya kasih kalian jeda. Ya. Yang ingetin nih saya, kalian sudah masuk ke turunan. Sebenarnya ini sebentar dia selesai sih. Cuman karena lemot, saya jadi nggak konsen ngajarnya. Yes. Ya, pintar. Saya ada, saya. Ya, jadi saya stop aja ya untuk yang hari ini. Baik, Bu. Untuk soal nanti saya masukkan ke anjungan di assignment. Kalian perhatikan dia tepat waktu kok. Yang ujian ini kalau misalkan saya kasih jam 5, ya nanti soalnya akan dibuat jam 5. Kemudian soal itu nanti sudah ada namanya masing-masing. Kalian cari namanya kalian di situ ya. Kerjakan hanya 2 soal. Hanya 2 soal. Nggak beranak kan, Bu? Kalau dibilang hanya 2 soal ya udah. Mau dibuat beranak. Tidak, Bu. Udah perlu, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Nah, kalian sih itu apa namanya? Cari tahu.
Hari ini siapa yang nggak masuk? Michelle. Febrian. Masuk. Mana coba lihat, saya lihat. Tar dulu. Saya matikan dulu ininya. Masuk. Benar masuk. On cam Bu, on cam. Iya nih, harus on. Itu maksud saya on cam dulu, on cam, tapi saya matikan dulu materinya. Oke, mana nih? Oh, Jakarista ada. Cuman separuh ya. Tadi si siapa namanya Febri. Name-nya masih ingat nggak? Belakangnya aja. 3 digit di belakang. Febrian. Oh, oke. Yang lain? Udah ya. Yang Excel Octavianus Sambo. Mana Excel? Yang belakang-belakang nih biasanya suka nggak nomor. Excel nggak ada? Ya sudah, nggak apa-apa, itu risiko dia. Berikutnya Reza. Reza mana Reza? Kayaknya harus saya absen nih. Hah? Tidur jangan-jangan tuh anak. Jaringannya suka susah Bu Reza. Kenapa gitu? Gimana kalau ujian coba? Ujian tuh online di Teams loh. Nah kalau jaringan susah, ini ya dari awal tuh saya udah ngomong, kalian kan ada orang tua, mungkin bisa didiskusikan ke orang tua, karena kuliahnya sistem online. Itu utama. Kalau seandainya jaringannya nggak beres, ini aja nih saya tadi habis ngajar kalian jaringannya agak susah kan, padahal kuota penuh. Dua-duanya HP saya begitu. Nah, yang HP yang ini tuh sampai dipakai tiga gadget, satu laptop, satu HP, satu lagi tab, sampai 3 dibagi 3. Dan biasanya nggak lemot seperti ini lemot. Tuh. Ya memang, tapi Don't worry, don't be afraid. Iya, cuman kan tetap harus dicari tahu dan diusahakan supaya pada saat saya ngajar atau ngasih ujian itu tidak ada kendala. Soalnya kalau kayak ujian nih misalkan, kan itu udah by system, saya bisa aja ninggalin kalian, nggak usah on kamera, silakan kalian kerjakan. Mau kayak apa coba? Waktu 1 jam telepon temannya, apa namanya kan ada bantuan tuh biasanya, phone a friend gitu kan. Pengen tahu 1 jam tuh seberapa sanggup gitu loh ngerjain itu kan. Nggak bisa kalau kalian telepon temennya nanyain jawaban, kelamaan, ngabisin pulsa. Yang kemarin aja, yang mahasiswa semester 3 aja, saya kasih ujian 1 harian. Hari ini saya kasih ujian, besok dikumpulkan jam 9. Jam 9 pagi hari ini mereka terima, jam 9 besok harus kumpul. Karena kalau terlambat langsung bukan diambil ya, ditutup, ujiannya nggak diterima sama sistem. Itu kocar-kacir, berantakan. Itu padahal ujian saya kasih kelompok 1 hari, bukan 1 jam loh, 1 harian. Berantakan. Ya gimana kalian? Dan itu setiap mahasiswa kemarin tuh saya kasih 1 soal, hanya 1 soal.
Jadi tanpa perlu saya tongkrongin juga biarin aja. Ambil tuh soalnya masing-masing. 1 jam kemudian kumpulin. Saya nggak perlu ngawasin. Saya nggak perlu online. Yang online hanya kalian. Itu sistem udah bekerja sendiri. Saya nanti tinggal ngambil-ngambilin soal kalian. Saya ngelihat sama sistemnya mana yang terlambat, mana yang tidak. Yang terlambat reward hilang. Udah beres. Saya nggak susah, tinggal saya koreksi sebentar, selesai. Dilihat aja, oh nomor 1 nilainya sekian, nomor 2 sekian, udah masuk input nilai, kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana yang tidak jaringannya agak susah gitu loh. Gimana cara ngambil soalnya? Masing-masing sudah sibuk dengan ininya masing-masing, soalnya masing-masing. Buru-buru mau sharing ke teman. Ya, jadi sekali lagi ini sudah setengah semester. Tolong dibicarakan sama temannya, sama orang tuanya lah. Karena itu utama ya. Saya nggak tahu nih tahun depan apakah kita bisa tatap muka atau masih online. Ya sebenarnya kalau saya bilang sih lebih murah online, karena apa? Kalau kalian tatap muka, 1 transport kalian mungkin yang jauh, rumahnya di daerah pelosok agak mahal. Yang kedua, kalian harus cari kos-kosan. Tahu sendiri kos-kosan kalau sudah dekat kampus biasanya lebih mahal. Terus belum lagi kebutuhan kalian hari-hari, itu ongkosnya lebih mahal daripada kalau kalian di rumah online. Itu jauh lebih murah. Ya, kalian harus bersyukur itu. Nah, usahakan cari provider dengan jaringan terbaik. Karena itu syarat utamanya kalian. Ya, jadi tolong diperhatikan untuk hal-hal yang seperti itu. Tidak semua dosen bisa toleransi untuk absensi. Pada saat kalian saya biasanya absensi kan saya butuh muka kalian. Ya, jadi ya mau tidak mau jaringan harus diperbaiki. Saya tidak bisa toleransi karena apa? Seandainya 1 nih, oke lah dia benar-benar jaringannya nggak beres. Nanti yang lain akan niru dengan alasan yang sama. Bu, jaringan saya susah. Padahal dia nggak mau on kamera. Nah itu saya tidak mau begitu. Makanya saya pukul rata. Udah nggak ada toleransi. Pokoknya absen on kamera. Kalau tidak, ya saya anggap kalian tidak hadir. Gitu. Ya manusia akal tuh banyak lah. Ya kaliannya aja. Memperbaiki itu. Ya. Diskusikan sama orang tua. Mumpung masih online. Saya juga sebetulnya kalau kuliah emang efisiensinya online. Jadi nggak ada itu yang namanya buku ketinggalan. Karena saya kalau di kampus, kalau tatap muka, yang ketinggalan saya suruh pulang. Bawa bukunya. Ngapain ke kampus? Nggak bawa buku. Ujung-ujungnya cuma gangguin temannya. Saya usir keluar beneran kalau yang nggak bawa buku. Saya keliling. Mana yang nggak bawa buku. Jadi saya begitu. Nah kalau kalian online kan nggak ada tuh yang namanya nggak pegang buku. Ya, itu ya. Jadi yang saya minta tolong nih, untuk minggu depan dipersiapkan kuota penuh. Terus usahakan jaringannya, cari provider yang baik. Mungkin khusus untuk saya ganti kartu dulu deh. Yang bagusan. Oke, gitu ya. Jelas ya.
untuk minggu depan kita kuliah. Oh iya, untuk absen. Jadi Reza nggak ada ya? Ada Bu, tapi katanya keluar masuk Teams gitu Bu. Kenapa keluar masuk? Enggak, jaringannya itu Bu, jadi pas masuk Teams terus ntar keluar lagi gitu Bu menurut dia. Enggak, alasannya apa? Kan nggak jelas kan keluar masuk Teams. Lagi kuliah keluar masuk Teams. Nggak jelas. Karena masalah jaringan Bu. Ya sekarang masalah jaringannya seperti apa? Agak susah kalau kalian nggak jelas. Udahlah, saya absen aja satu-satu, oke. Biar ketahuan nih. Ramadhani, M. Fatah, Ahmad Setiadi, Restri, sama Joshua. Biar adil. Hadir Bu. Hadir Bu. Jangan separuh dong mukanya, diutuhin, jangan dideketin kameranya, agak dijauhin. Mana Ramadhani? Tuh, nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Restri. Hadir Bu. Kemudian M. Fatah, mana M. Fatah? Hadir Bu. Terus Ahmad. Sama Joshua, mana Joshua? Hadir Bu, hadir Bu. Oke, udah cukup. Yusuf, Eliezer, Fikri, Fateh, sama Restu. Ayo cepat. Ini Fateh, Muhammad, Restu. Ya, Muhammad Fateh, Eliezer. Kamu baru bangun kan, Nasel? Iya nih mahasiswa baru, maba, tolong dong cukur yang rapi. Saya cuma botak. Yusuf, mana Yusuf? Mukanya kenapa separuh? Diutuhin. Kameranya dijauhin deh. Oke, cukup. Ya kan biar kelihatan rapi. Oke, sudah cukup. Oke. Thank you all. Kenapa Nacel? Mau ngomong apa? Oke, berikutnya Antonius Januario, Rumania, Immanuel Rivaldi, M. Sandi, Miftahul Akmal. Hadir Bu. Satu lagi. Hadir Bu, hadir. Aduh, satu lagi siapa nih? Immanuel mana? Nggak ada Bu, kayaknya. Immanuel tidak ada. Iya. Oke, udah cukup. Thank you semua. Jadi keren. Berikutnya Ahdan Ahmad, Tarisa, Bidara, Safina, dan Fajar. Dan kemudian mana yang lain? Fajar, Safina. Hadir Bu. Ya. Bidara mana?
Tarisa jangan sekarang, nak. Tarisa agak jauhan kameranya, Tarisa. Agak jauhan, kameranya agak dijauhin. Iya, bidara. Oke. Kenapa Tarisa gelap begitu sih? Kamu makin gelap aja, main layangan ya. Tarisa, kenapa gelap? Ngecas laptop terus. Nah, begitu harusnya. Agak dimundurin, Tarisa. Nah, udah. Oke. Cukup semua. Terima kasih. Oke, beri. Siapa? Kamu ya bagian mandiin. Nicel tahu aja belum mandi. Oke, berikutnya from Ariel, Fauzi, Mangaratua, Asami, sama Kevin. Oke, from Mangaratua, Asami, Fauzi, dan Kevin. Oke, cukup. Terima kasih. Berikutnya, Ali Yahya, Nadila, Japarista, Naufal, dan Raihan. Ali oke, Naufal oke, Nadila mana? Lagi berhenti, Naufal. Japarista lagi di jalan. Iya, Bu, lagi nyetir. Waduh, kamu kuliah cuma dengerin aja. Next time saya suruh tunjukin catatannya loh. Enggak, Bu, tadi pas pertama lagi di lapangan, Bu. Nah, sekarang lagi di jalan. Next time. Abis UTS saya minta ya catatannya mana, tunjukin ke saya selain absen. Selain tatap muka. Oke, udah cukup semua. Kenapa, Nadila? Cukup. Berikutnya, Pasca, Binsar, Siti Nurlita, Maulana, dan Cut Ifatul. Pasca, Cut, oke. Terus Binsar, mana Binsar? Maulana sudah. Siti Nur. Maulana mana? Pasca. Terus Cut Ifatul sama Binsar. Binsar mana Binsar? Binsar nggak pernah masuk, Bu. Oh gitu. Oke, sudah cukup semua. Terima kasih. Binsar kemana itu? Next adalah Aritua, Sohibul, Dwi Febrian. Oh, Dwi Febrian tadi nggak ada. Terus Fariski sama Mirna. Dwi Febrian hadir, Bu. Mana Dwi Febrian? Hadir. Oh, ada. Saya kira nggak ada. Jadi lagi gotong royong rumah keluarga, Bu. Ini sudah, Bu. Oh, saya kira kamu nyuci hari Minggu. Hari itu. Oke, cukup semua. Terima kasih. Si, Bu. Ya, Bu, sama-sama. Cornel belum mandi, Bu. Udah mandi. Kamu bagian mandiin si Cornel. Kurang jauh, Bu. Jauh saya, Bu. Nah, tuh, Bu. Oke, the next. Ilham, Terry, Reza, sama Excel. Siapa tahu masih ada. Nongol. Ya. Terry, Reza, sama Excel. Tidak ada. Oh, Reza ada. Reza kenapa, Reza? Kemana aja kamu? Jaringannya kurang bagus, Bu. Aduh,
UTS minggu depan loh Reza. Itu kebun banyak pohonnya. Apakah jaringannya ketutupan pohon? Di belakang rumah ini, Bu. Oh gitu. Jadi cari ya kalau bisa gimana jaringan yang itu yang sesuai gitu loh, yang bisa dapat sinyal bagus, atau mungkin ganti sebentar lah kalau misalkan kalian pakai HP, ganti aja HP. Sorry, bukan ganti HP, ganti kartu sebentar aja. Oke? Oke, sudah, terima kasih, cukup. Hari ini yang tidak masuk ada 4. Ya, cukup banyak. Dan alhamdulillah ini pertemuan ke-6, mungkin pagi minggu depan kalian selesaikan diferensialnya, sorenya kalian ujian. Tapi yang saya minta tolong ya untuk kalian itu kerjakan latihan soalnya. Saya ngambil soal dari situ. Dari buku itu. Jadi nanti ujiannya open book, open eyes. Kalau angkatan lama kan open book, close eyes, close book, open eyes. Oke, saya rasa cukup sampai minggu depan. Mudah-mudahan ujiannya lancar. Oh ya, nanti pada saat mengumpulkan ujian, kalian foto aja hasil kalian, terus kirim ke assignment, ya. Baik, Bu. Dibentuk PDF Di atau kertas gimana, apa, Bu? Bu? Kenapa di PDF-in juga boleh? Yang jelas tidak ada coret-coretan ya. Di kertas yang putih, jangan yang bening, beda ya. Bening itu berarti transparan. Yang putih, usahakan kalian kerjakan dulu di kertas lembar coret-coretan. Nanti kalau sudah rapi disalin di kertas yang benar, yang bersih. Terus tulisannya yang jelas ya, antara positif sama negatif, terutama. Variabel juga nulis variabel X, Y itu jelas. Ya, supaya bisa dibaca dengan baik dan benar. Oke. Kemudian dikumpulin di PDF-in dulu. Bisa ya? Makanya saya minta supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dikerjakan dulu soalnya, latihan soal. Nanti kalian tinggal nyalin. Soal dari situ saya ambil. Soal banyak kok. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk ujian? Tes. Bahan dari bab 1 sampai bab 3. 3 bab. Udah, nggak ada yang mau tanya? Kalau Bu. tidak, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Bu. Iya, sama-sama. Bu, nanti saya boleh nanya soal kan, Bu? Boleh. Oh iya, jawaban soal kamu belum saya jawab. Bu, chat saya belum Ibu balas, Bu. Yang mana tuh? Oh, Januar ya? Ayo kita bahas di sini aja Januar. Kasian Bu, yang lain kayaknya udah pada itu. Enggak, yang lain biar aja, kalau nggak mau ngikut nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, Bu. Iya, saya bisa jelasin dari sini. Kalau misalkan di WA gimana caranya saya jelasin. Makanya saya kadang-kadang bingung. Mana ya nomornya Januar? Latihan bab 2. Iya. Bab 2 bagian 1 mencari menggunakan limit turunan. Bab 2 latihan 1. Yang mana tuh? Soalnya yang mana ya? Bentar ya.
Kemarin saya salah ngerjain soal, Bu. Saya nanya Ibu. Yang nomor berapa? Saya ternyata ngerjain turunan, Bu, diferensial. Mengerjakan diferensial bab 2. Bab Iya. 2 itu tentang itu loh, Limit. limit. Iya, salah ngerjain, Bu. Gak apa-apa. Lanjutin aja. Kan ujiannya juga itu masuk kan? Iya, Bu, ya. Oke, Bu, siap, Bu. Udah, nggak ada yang ditanyain. Berarti yang kemarin WA udah cukup ya? Sudah, Bu. Ternyata salah soal. Ya sudah, yang lain nggak ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum siap tuh ngerjain. Belum dikerjakan soalnya. Ini hari Minggu, 4 hari lah kurang lebih. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian boleh living, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Jadi gini loh, kalau misalkan kalian menanyakan jawaban, bisa jadi saya jawab pakai kertas, kemudian saya foto. Atau misalkan, Bu, kita online aja Bu di Teams. Oke, nggak masalah. Saya jelasin di situ. Jadi kalian bisa lihat dari situ gitu. Yang kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngikut ya silakan. Misalkan kalian malam nih Bu, saya boleh nggak Bu minta diajarin? Ya boleh. Kok pas saya lagi nganggur ya. Kadang-kadang ada kerja. Ya. Oke, selamat siang semua. Mohon maaf tidak mengusir. Kalian boleh living Siap, Bu. online. Saya di-mute ini, Bu. Hah? Di-mute? Saya di-mutein orang ini. Pajar ini, Bu. Ya udah, living. Gak usah kali kau. Silakan. Atau saya living duluan. Ya. Izin nih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Gini Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.